Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Tak hanya KPK, PSI tempat Kaisang bernaung juga tak mengetahui keberadaan putra bungsu Jokowi itu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Dewan Pembina PSI, Grace Natali, saat konfirmasi pada Senin 2 September. Adapun Kaisang terakhir terlihat saat berada di Amerika Serikat untuk menemani sang istri melakukan orientasi kampus untuk menempuh pendidikan S2. Hal tersebut diketahui dari unggahan story Erina di akun Instagramnya yang kemudian jadi titik awal polemik. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch atau ICW mendorong KPK untuk berkoordinasi dengan penegak hukum luar negeri. Jet pribadi Gulfstream G650ER yang diduga dipakai Kaisang Erina disebut-sebut milik perusahaan game online Garena yang berada di naungan Singapura Sea Limited. Perusahaan tersebut diduga tergabung dalam konsorsium bisnis yang sahamnya terdaftar di Amerika Serikat. Peneliti ICW, Diki Anadia, mengatakan kasus ini perlu dipandang sebagai modus dari pihak swasta yang mungkin mencoba memberikan gratifikasi pada pejabat negara melalui keluarganya untuk menghindari pelanggaran hukum. Diki pun meminta KPK tak ragu melakukan klarifikasi pada Kaisang. Seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul ini saya begini biayanya dari sini dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak memunculkan batang hidungnya. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang memberikan klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan dari putra bungsu Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan bahwa Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Komentar itu disampaikan melalui podcast bertajuk Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya pada Senin 2 September. Mahfud menilai KPK perlu menindaklanjuti penggunaan jet pribadi Kaisang yang diduga gratifikasi. Pasalnya menurut Mahfud, korupsi yang dilakukan penyelenggara negara biasanya disalurkan melalui keluarga hingga pembantunya. Oleh sebab itu, Mahfud turut mendesak KPK memeriksa putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Mahfud juga berharap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berani dalam mengusut kasus ini. Terlebih, mantan Cawapres nomor urut 3 itu menilai banyak anggota KPK yang gampang atau merasa takut. Hal ini disorot Mahfud MD saat beberapa dari mereka mengeluarkan pernyataan bahwa bukan kewenangan KPK memeriksa Kaisang. Lantas Mahfud MD menyebut Kaisang tidak mungkin bisa menggunakan jet pribadi hingga fasilitas hotel mewah saat di Amerika Serikat. Sejumlah fasilitas itu diterima lantaran Kaisang merupakan anak seorang presiden. Mahfud MD pun membandingkan dengan anaknya yang tak mungkin mendapat fasilitas serupa lantaran orang biasa. Ia juga menyebut jika hasil pemeriksaan Kaisang tidak terbukti melakukan gratifikasi, maka kasus tersebut harus dilimpahkan ke perpajakan yang nyambut tertawa dan berkelakar jika uang yang digunakan Kaisang naik jet pribadi merupakan hasil goreng pisang. Coba kalau anaknya dapat enggak kayak gitu. Misalnya anak saya gitu, tidak bakal dapat private jet sampai ke Amerika sekian hari dengan sekian penumpang, hotelnya juga misalnya ditanggung gitu kan. Itu kalau anaknya orang biasa kan tidak bisa. Itu kan karena anak presiden. Nah, di situ sebenarnya jiwa larangan gratifikasi ya seperti itu. Ya. Kalau itu uang sendiri dari perusahaan goreng pisang atau apa gitu kan bisa aja.
Nah, pengusaha bisa mewah. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep saat ini masih jadi sorotan publik. Sorotan tersebut berkaitan dengan dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi yang membawanya ke Amerika Serikat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sendiri kini sudah Aktivis 98 Ubedillah Badrun mengkritik putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, karena hidup dalam kemewahan saat pelesiran. Menurutnya, Kaisang menyewa private jet untuk ke Amerika kontras dengan Gen Z yang banyak mengalami kesulitan. Ubedillah menyebut 9,9 juta Gen Z menganggur, dan menyayangkan anak presiden bisa hidup mewah di tengah kondisi ini. Ia mendesak KPK menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, terkait Kaisang dan Gibran. Ubedillah mengatakan penyewaan jet pribadi oleh Kaisang mengonfirmasi laporan dugaan pencucian uang yang dia buat. Ia juga menyoroti pernyataan bahwa anak presiden bukan pejabat negara, mengingat status Kaisang sebagai figur publik. Bagi Ubedillah, anak presiden tetap memiliki tanggung jawab moral karena menjadi sorotan utama di negeri ini. Ubedillah menyebut 9,9 juta Gen Z menganggur, dan menyayangkan anak presiden bisa hidup mewah di tengah kondisi ini. pengumpulan barang-barang, keterangan, barang bukti dan keterangan-keterangan Pak Eri. Masalahnya kan Jokowi sendiri ya, artinya kan nggak punya empati, nggak bisa mendidik anak-anaknya untuk sabar dulu, jangan kemana-mana dulu. Ini kondisi sudah banyak dilaporkan dulu juga ini, makanya dulu kan pernah dilaporkan Ubedillah Badrun. Iya. Kan bagaimana di dalam ini ternyata ada transaksi yang diduga mendapat suntikan dana dari yang lagi berperkara di Mahkamah Agung yang menyangkut asal denda tentang lingkungan seperti itu. Nah, ini sekarang ini apa seperti itu? Nah, jadi menurut saya ini tidak hanya sekedar kehidupan memang hedonis, itu juga jelas dia ya kan bagaimana dia mempraktekkan pola hidup, gaya hidup yang betul-betul hedonis, Jesuit gitu kan. Dia set seperti itu di tengah-tengah penderitaan rakyat. Itu sisi yang lain itu Pak Eri. Satu sisi. Tapi sisi yang lain yang tidak kalah penting harus mengusut sumber pendanaannya ini. Ini siapa yang paling ini? Kejaksaan, KPK? Kalau saya nggak usah, kita KPK saya. Langsung KPK. Kalau masalahnya KPK ini benar ini membuktikan juga sekaligus KPK membuktikan bahwa dia bukan under control Jokowi. Buktiin dong. Harus buktiin ya. Iya dong. Dia berani artinya. Berani. Kalau Iya, oke. Nggak, yang kasusnya Ubaidah Badrun aja belum. Nah, belum sampai sekarang. Ubaidah belum terbuka. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Kan dia mendapat juga suntikan dana. Pada waktu itu bagaimana mendapat suntikan puluhan miliar kan? Dalam kapasitas apa? Yang ini yang menurut saya harus tuntas. Kenapa? Tidak mungkin orang mau menyuntik dana puluhan miliar itu kalau dia bukan anaknya Jokowi, bukan anak presiden, karena dia ada melekat jabatan bapaknya sebagai presiden. Itulah yang disebut bisa gratifikasi, bisa juga terindikasi suap. Artinya ini bahaya sekali ya Jokowi, apalagi ngeliat demo-demo hari ini yang memintanya untuk mundur. Ya sekarang gitu Pak Eri, memang di mana-mana orang udah marah, rakyat marah. Di mana saya lihat Jogja, Semarang, Bandung, Purwokerto, Jakarta, Medan, Makassar, Palembang, Surabaya, semua hampir rata-rata di samping menyangkut masalah pilkada tadi, tapi ada sudah mulai adili Jokowi. Jangan lupa lu, ya kan, presiden bisa aja ada mantan presiden itu jadi. Anggaplah ini betul gratifikasi atau suap ya gitu ya, itu bisa menjatuhkan Jokowi. Oh iya, kalau itu kan jelas melanggar sumpah dan janji jabatan, itu sumpah presiden itu bisa diimpeach seperti itu. Nah, tapi itu kan dalam konteks pengelolaan kan. Kalau menurut saya bukan hanya tapi diminta pertanggungjawaban. Diminta pertanggungjawaban. Itu secara hukum. Jadi nggak bisa lepas. Oke, dia secara administrasi kepemerintahan yang sudah selesai. Tapi dugaan pelanggaran hukum, dugaan tidak pidana korupsi itu masih bisa dituntut. Artinya kasus Kaisang ini menambah urutan atau kasus-kasus yang arahnya memang menjatuhkan Jokowi, dan pengertian memang kondisinya seperti itu. Dia nggak sadar bahwa anaknya seperti itu menjatuhkan nama baik dia, nama. Ya, itu peran orang tua kan harusnya. Itu dia orang tua. Ya, jadi menurut saya memang kan pengusaha itu gini loh. Kalau memang dia bisa masuk melalui si pejabat, dia masuk pejabat. Kalau tidak, dia masuk melalui sisi kanan, istri, melalui anak, melalui adik dan sebagainya, keponakan semua. Sehingga bagaimana kepentingan para oligarki, para pengusaha jahat ini, pengusaha hitam ini, dia bisa bergelibat gelindan itu dengan kepentingan mereka menempel di kepentingan di kekuasaan penguasa itu. Dia bagaikan benalu seperti
Iya. Jadi menurut saya ini tidak bisa dapat itu. Pola hidup sederhana itu sudah dipraktekkan oleh orang-orang tua kita yang dahulu. Betul. Ini katanya Jokowi sederhana, bagaimana mau sederhana? Seperti itu. Iya. Pola hidupnya, pola perilakunya, naik tawar boleh dia ke Amerika kan ada. Kenapa tidak menggunakan pesawat komersil? Ya seperti itu kan. Komersil dia bisa menggunakan bisnis kelas kan biasa aja karena jalan jauh. Kita minta kepada aparat penegak hukum khususnya KPK untuk mengusut tuntas kepergian si Kaisang ke Amerika ini, apakah betul biaya pribadi, kalau pribadi dari mana biayanya itu, atau ada dugaan ada aktor lain pihak swasta. Kalau itu terjadi maka mungkin ada dua, kalau nggak gratifikasi ada suap. Terima kasih Pak Ketum. Ini untuk memberikan contoh teladan kepada masyarakat supaya patuh, sehingga untuk memastikan semua ini saya meminta KPK untuk melakukan penelitian, verifikasi, bahkan penyelidikan. Kalau itu sebenarnya nantinya Mas Kaisang ya yang lebih menjaga. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, belum lama ini mengadukan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, atas dugaan gratifikasi ke KPK pada tanggal 29 Agustus 2024 kemarin. Sumber pendanaan. Nah iya itu dia, sumber pendanaan. Belum banyak itu mengangkat. Sumber pendanaannya dari mana? Tidak hanya sekedar. Iya, nama Kaisang belakangan ini memang menjadi sorotan usai berpergian ke luar negeri dengan menggunakan pesawat jet pribadi. Kaisang bersama istrinya Erina Gudono diketahui berpergian ke Amerika Serikat dengan tujuan mengunjungi Universitas Pennsylvania, tempat Erina menempuh pendidikan magisternya. Usai diadukan ke KPK terkait dugaan gratifikasi, langkah apa yang harus dilakukan Kaisang demi mengembalikan citranya? Usai diadukan ke KPK terkait dugaan gratifikasi, langkah apa yang harus dilakukan Kaisang demi mengembalikan citranya? Dan benarkah Kaisang harus membayar biaya miliaran rupiah jika terbukti menerima gratifikasi menggunakan pesawat jet pribadi saat liburan ke luar negeri? Apakah rangkaian dia naik di pesawat itu apakah membayar dengan harga yang wajar? Karena dugaan saya ya nampaknya gitu, dugaan saya loh ya, itu tidak dengan harga wajar atau bahkan bisa jadi gratisan, tidak bayar. Kan gitu dugaan tuh. Maka atas peristiwa itu saya meminta KPK untuk melakukan penelusuran atas dugaan gratifikasi. Kenapa? Apapun Kaisang itu tidak bisa dilepaskan kepada bapaknya presiden maupun pada kakaknya ya wali kota. Nah, dasar pemikiran saya itu adalah standar di Kementerian Agama RI bahwa anak atau istri yang mendapatkan tiket karena diduga terkait dengan pejabat negaranya itu juga bisa dikategorikan gratifikasi. Jadi bukan hanya kepada penyelenggara negara, bahwa Kaisang memang bukan penyelenggara negara, bukan eksekutif, bukan legislatif, bukan DPRD atau DPR RI, bukan wali kota, bukan presiden. Tapi ini apapun kan dia tetap bisa, bahasa saya, dikaitkan dengan bapaknya atau kakaknya. Sehingga untuk memastikan semua ini saya meminta KPK untuk melakukan penelitian, verifikasi, bahkan penyelidikan atas dugaan gratifikasi. Selain saya meminta pada KPK, meminta juga pada Kaisang untuk segera melapor kepada KPK jangka waktu 30 hari, artinya ini kan tanggal 21 kemarin peristiwanya, antara sekitar itulah 15 sampai 21 Agustus. Ya sebelum tanggal 15 September nanti, Kaisang mendatangi KPK menyampaikan peristiwanya dan meminta pendapat apakah yang didapatkan tadi termasuk gratifikasi atau bukan. Kalau termasuk gratifikasi maka dia akan diminta menyerahkan uang senilai biaya yang didapatkan tadi. Karena ini private jet berapa, ada yang mengatakan 4 miliar. Menurut saya perlu dihindari dan kemudian ambil momentumnya untuk membersihkan diri dengan cara datang KPK. Kalau memang itu dianggap oleh KPK, penilaian KPK itu sesuatu yang tidak layak diterima, ya udah tinggal dibayar aja, diganti, selesai. Dan itu memberikan teladan yang baik, dan itu tadi memberikan nilai kredit poin kepada Kaisang begitu hebatnya, akan dikenang sepanjang hidupnya dia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didesak segera memanggil dan memeriksa Kaisang Pangarep ihwal penggunaan jet pribadi oleh putra Presiden Joko Widodo itu. Desakan ini muncul dari sejumlah pihak, antara lain Indonesia Memanggil atau In57 Plus Institute. Kaisang yang juga merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjadi sorotan saat pergi ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono menggunakan jet pribadi Gulfstream. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.